Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkenalan lagi, nama kakak adalah Muhammad Al-Qadiri. Kalian bisa panggil Kak Diri. Untuk 3 minggu ke depan, Kak Diri akan mengajarkan ke teman-teman semua mengenai statistika dasar. Nah, untuk pertemuan pertama, kita hanya akan membahas mengenai perbedaan statistika dan statistik. Kemudian nanti kita akan belajar mengenai populasi, sampel, dan berbagai bentuk penyajian data. Seperti itu. Oh iya, Kak Dede pakai earphone ya, karena mikrofonnya lebih jelas yang di sini daripada harus memakai mikrofon di laptop, karena suaranya nggak begitu terdengar ya, jadi pakainya earphone aja. Oke, sekarang kita masuk ke slide pertama. Oh iya, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini ada istilah statistika dan statistik. Apa bedanya? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Kemudian statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Jadi, singkatnya seperti ini. Statistika itu kan adalah ilmu mengenai atau mempelajari bagaimana cara mengolah data. Sedangkan statistik itu adalah data itu sendiri. Ya kan, data itu sendiri yang bisa berbentuk tabel, yang bisa berbentuk grafik, diagram, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian kegunaan statistika dalam bidang akuntansi. Nah, kakak berikan sedikit ilustrasi. Misalkan kalian maksudnya kalian bekerja di suatu perusahaan gitu ya. Karena kalian berada di bidang akuntansi, maka kemungkinan besar kalian akan bekerja di bidang keuangan gitu. Nah, di sini sebenarnya ada banyak sekali statistika perhitungannya, tapi kakak di sini hanya menjabarkan 3 saja. Yang pertama ada statistika produksi, statistika keuangan, dan statistika perdagangan. Nah, statistika produksi itu seperti menghitung jumlah barang yang akan diproduksi, modal pembelian bahan baku, dan target produksi gitu. Misalnya jika kalian berada di suatu perusahaan, kalian ingin menghitung jumlah barang yang ada di produk yang akan kalian produksi, kemudian juga kalian menghitungkan modalnya berapa untuk menghasilkan barang tersebut, ya kan? Kemudian juga seberapa banyak barang yang kalian ingin produksi. Nah, di situ kalian harus memiliki keahlian dalam menghitung statistikanya. Kemudian yang kedua adalah statistika keuangan, di mana kalian di situ akan menghitung pemasukan dan pengeluaran. Sebenarnya banyak. Ini kakak berikan satu contoh aja. Nah, di sini kalian menghitung pemasukan dan pengeluaran, di mana seharusnya pemasukan itu harusnya lebih besar daripada pengeluarannya. Karena dengan begitu perusahaan kalian akan memperoleh keuntungan, ya kan? Karena jika pengeluarannya lebih besar, sedangkan pemasukannya lebih kecil, maka di situ akan mengalami kerugian. Maka dari itu kalian harus memahami bagaimana cara menghitung statistika keuangan di sini. Kemudian yang ketiga, statistika perdagangan. Contohnya seperti menghitung keuntungan, kerugian, dan target pemasaran gitu. Seperti ketika kalian ingin menjual barang, kalian juga hitung apakah barang ini memperoleh keuntungan atau kerugian. Yaitu tadi kalian harus memperhatikan seperti permintaan barang tersebut, kemudian juga bahan produksinya apakah mahal atau tidak, pertimbangkan lagi modal dan sebagainya seperti itu. Nah, gambarannya sederhananya seperti itu ya. Jika kalian misalnya ingin bekerja atau ingin mengetahui bagaimana cara kerja statistika di bidang akuntansi. Dan istilah populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan suatu objek di dalam penelitian yang dialami dan juga dicatat segala bentuk yang ada di lapangan. Kemudian sampel adalah bagian dari populasi yang didapatkan dengan metode tertentu untuk dianggap sebagai wakil dari populasi. Kakak berikan contoh. Misalkan kalian ingin melakukan penelitian siswa SMA di SMA A, misalnya di SMA A. Nah, kemudian populasinya adalah siswa SMA di sekolah tersebut. Sedangkan sampelnya itu adalah tergantung bagaimana kalian ingin meneliti. Apakah kalian ingin meneliti kelas 10, kelas 11, atau kelas 12. Jika kalian ingin meneliti kelas 12, maka sampelnya adalah siswa SMA kelas 12. Populasinya adalah seluruh siswa SMA di sekolah A. Seperti itu. Nah, contoh seperti itu. Jadi sampel itu bagian dari populasi, bagian terkecil dari populasi. Nah, dalam penelitian ini kalian juga sebenarnya membutuhkan sampel
Karena jika kalian meneliti populasinya atau keseluruhannya, kalian teliti itu misalnya seluruh siswa SMA-nya, itu akan kesulitan kalian untuk meneliti itu karena kan sangat banyak ya kan. Kemudian juga akan memakan banyak waktu dan biaya. Makanya kita harus tahu nih, kita harus tentukan kita ingin meneliti apa, tentukan sampelnya supaya kita lebih mudah melakukan penelitiannya, tidak terlalu banyak dengan mengambil seluruh populasi untuk dijadikan objek penelitian, seperti itu. Kemudian istilah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Contohnya, yang pertama banyaknya anggota keluarga, kemudian banyaknya penduduk suatu tempat, dan data jumlah produksi suatu perusahaan. Nah, data kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan. Data kualitatif menggambarkan kualitas objek yang diteliti. Contoh, kemacetan di Jakarta dipengaruhi oleh buruknya pelayanan transportasi umum, gitu ya. Nih, di data kualitatif ini bukan merupakan data berbentuk bilangan, tapi bentuk kalimat atau dalam bentuk analisis atau pengamatan, gitu kan. Di sini contohnya kemacetan di Jakarta dipengaruhi oleh buruknya pelayanan transportasi umum. Artinya, kualitas objek yang diteliti di sini adalah buruknya pelayanan transportasi umum. Kualitasnya seperti apa? Ternyata di sini kualitasnya buruk, ya kan? Kemudian juga kalian bisa menganalisis penyebab kemacetannya, kemudian dampak dari kemacetannya apa, dan sebagainya. Di situ ketika kalian sudah menganalisis semuanya, nah itu akan menghasilkan data kualitatif yang dimana data tersebut berupa kalimat, gitu ya, berupa hasil analisis, bukan berupa data atau bilangan, gitu. Bukan berupa angka atau bilangan, seperti itu. Kemudian penyajian data. Penyajian data itu singkatnya seperti kita tuh ingin mempresentasikan data dalam bentuk keempat ini. Yang pertama tabel statistik, bentuk diagram, tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan ogif, gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tabel statistik dan bentuk diagram dulu. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bahas yang poin ketiga dan poin keempat, seperti itu. Nah, pertama tabel statistik. Di sini kita untuk mendefinisikan tabel statistik seperti ini. Nah, di sini tabel statistik ini terdiri dari judul, ini judulnya, ya, jumlah penduduk Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan tahun 97. Kemudian terdiri dari baris dan kolom. Baris yang mana? Ini barisnya ya. Kota, jumlah penduduk, Jakarta, jumlah penduduknya 7 juta sekian, Bandung 3 juta sekian, dan sampai bawah. Untuk kolomnya itu yang untuk kolom pertama di sini adalah nama-nama kotanya. Ya kan, nama-nama kotanya. Sedangkan di sini adalah jumlah dari penduduk keempat kota tersebut. Ya, kemudian di sini ada jumlah dari keempat kotanya yaitu sekitar 15 juta sekian. Kemudian yang terakhir ada sumber di sini. Sumber dari data tersebut itu didapat dari mana? Yaitu Microsoft Encarta tahun 2005. Contohnya seperti itu. Jadi tabel statistik terdiri dari judul, kemudian baris dan kolom, kemudian tertera sumber yang menjelaskan asal data itu tersebut dari mana. Gitu. Kemudian kita selanjutnya ada diagram. Diagram ini singkatnya gini, diagram itu adalah gambar atau grafik yang mempermudah kita untuk membaca data. Nah, di sini ada tiga jenis diagram yang akan kita bahas. Yang pertama diagram garis, yang kedua diagram batang, dan yang ketiga diagram lingkaran. Yang pertama diagram garis. Diagram garis umumnya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan. Contohnya, populasi penduduk setiap tahun atau jumlah barang produksi dari waktu ke waktu. Dari diagram garis, dapat diketahui kecenderungan data dari waktu ke waktu, apakah data tersebut mengalami kenaikan, penurunan, atau dalam keadaan stabil. Di sini terlihat hasil data keuntungan produksi tekstil tahun 97 sampai 2001. Oke, kita jabarkan satu persatu ya. Jabarkan satu persatu. Oke. Di sini keuntungan tekstil 3% ya untuk atau tahun 97 pada tahun 97. Kemudian di sini keuntungan tekstil 3,5% itu pada tahun 98, 4% tahun 99 dan seterusnya.
kalau kita teliti, di sini bisa dilihat bahwa kenaikan persentase keuntungan tekstil setiap tahunnya adalah 0,5%. Ya kan? Di sini 3%, di sini 3,5, di sini 4, 4,5, dan di sini 5. Berarti kenaikannya 0,5% setiap tahunnya. Kemudian kita buat grafiknya. Nah, untuk membuat grafik diagram garis, pertama kita juga bisa membuat garis horizontal dan garis vertikalnya. Garis vertikalnya misalnya di sini. Kan kalau dalam garis koordinat kan terdapat dua garis, sumbu X dan sumbu Y, ya kan? Sumbu X-nya misalnya di sini. Di sini sumbu X-nya. Maaf jika tulisannya atau gambarnya kurang bagus. Harap dimaklumi karena sulit menggambar menggunakan mouse. Nah, di sini Y. Oke. X ini, sumbu X ini menerangkan tahun, sumbu Y-nya menerangkan persentasenya, seperti itu. Di sini 97, 98, 99, 2021. Oke, sip. Kemudian kita pindahkan data dari tabel menjadi ke bentuk diagram garis. Di sini keuntungan tekstil 3% itu terdapat pada tahun 97. Berarti di sini ya. 97 di sini dan 3%-nya di sini. Berarti titiknya akan berada pada di sini nih, titiknya. Di sini titiknya. Nah, kemudian untuk keuntungan 3,5% itu pada tahun 98. Berarti di sini ya. Di sini tahun 98. Kemudian 3,5%. Anggaplah di sini. Karena dia di antara 3 dan 4 kan. Di sini berarti di pertengahan. Di sini berarti titiknya. Nah, hingga seterusnya sampai 2001. Di sini 5%. Di sini ya. Di sini 5%. Kemudian tahunnya adalah 2001 berarti di sini. Kita buat titiknya, titik pertemuan di antara dua garis horizontal dan vertikalnya. Kemudian kita tarik garis, yaitu yang garis kuning ini. Nah, setelah kita tarik garis, kita simpulkan. Kita lihat apakah grafik ini naik atau turun gitu kan. Kalau naik kan berarti data keuntungan tekstilnya dia meningkat, ya kan. Kalau garisnya turun berarti dia mengalami penurunan, seperti itu. Next. Diagram batang. Serupa dengan diagram garis, untuk membuat diagram batang diperlukan sumbu horizontal dan vertikal. Yang tadi horizontal adalah sumbu X dan vertikalnya sumbu Y. Dari data yang tersedia, disajikan dalam bentuk batang. Batang satu dengan batang lainnya terpisah. Pada diagram batang tegak, sumbu horizontal menyatakan kategori waktu, sedangkan sumbu vertikal menyatakan frekuensi. Gitu. Ini contohnya. Nah, di sini misalkan di sini harga ya, harga bahan produksi setiap tahunnya. Misalnya di sini 2015. Ini 2015, 2016, 2017, 2018 gitu. Nah, kemudian oh iya, tahunnya harusnya ditulis di sini. Sebentar, ini 2015. Sini 2016. Sini 2017. Nah, di sini 2018 ya, di sini 2018. Nah, untuk tahun 2018 di sini besinya mengalami kenaikan 70% dan aluminium 80%. Ya kan? Di mana di sini keterangannya besi itu berwarna kuning dan aluminium berwarna abu-abu. Maka di sini ini untuk batangnya besi ya. 70% berarti di sini ya, di antara 60 dan 70. Berarti di sini di antara 60 dan 80. Berarti di sini itu aluminiumnya 80%, berarti di sini ya 80% dari garis ke sini. Nah, jadi kita buat batangnya sesuai tinggi di sumbu Y-nya. Berarti di sini untuk besinya, di sini untuk aluminiumnya. Dan seterusnya sampai tahun 2018 seperti itu. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan atau membuat diagram batang ini sampai ke tahun 2018, kemudian kita simpulkan apakah harga bahan produksi ini mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Ternyata kita dapat simpulkan bahwa harga bahan produksi dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai 2018, mengalami kenaikan. Lihat ya, tuh lihat. Kalau dilihat, ini kan seperti tangga ya, batangnya seperti tangga yang menaik gitu. Menuju ke atas, berarti dia mengalami kenaikan, seperti itu. Kemudian diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini berbeda dengan diagram garis dan batang. Diagram lingkaran adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk lingkaran.
Lingkaran dibagi ke dalam sektor-sektor. Banyaknya sektor sama dengan banyaknya data yang akan ditampilkan. Besar sudut sektor sebanding dengan frekuensi nilai data yang disajikan. Ini ilustrasinya seperti ini. Nah, misalnya ada suatu sekolah ingin melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama ada basket, bola, silat, dan raket. Nah, basket ini ada 40 siswa, ya kan? Yang bola ada 90 siswa, ya silat ada 15 siswa, dan raket 55 siswa. Nah, di sini ada lingkaran dibagi ke dalam sektor-sektor. Banyaknya sektor sama dengan banyaknya data. Berarti sektor yang dimaksudkan adalah ini, sektor ini nih. Ini sektor-sektornya. Sektor pertama, sektor yang kedua, sektor yang ketiga, ini sektor yang keempat. Seperti itu. Kemudian, besar sudut sektor sebanding dengan frekuensi. Frekuensi berarti, nah di sini berarti ini sudutnya ya. Di sini sudutnya misalkan. Nah, frekuensinya berapa? Karena di sini adalah basket, ya. Nih yang berwarna yang berwarna ini. Oh, salah. Ini harusnya berwarna basket yang di sini. Berarti ini warnanya abu ya. Berarti ini harusnya raket. Nah, karena di sini raket berwarna abu, ini ya, berarti dia frekuensinya 55. Gitu. Karena di sini basket warna kuning, berarti frekuensinya 40. Di sini sudutnya menyatakan frekuensi yang sebesar 40. Ini bola ini berwarna abu-abu. Berarti di sini sudut frekuensi bola sebesar 90. Kemudian silat yang berwarna biru. Berarti di sini sudut frekuensi silat sebesar 15. Ya, 15. Seperti itu. Kemudian contoh soal diagram lingkaran. Nah, di sini ada contoh soal. Suatu kelas memiliki total 42 siswa dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut. Jika yang mengikuti bola sama dengan 5 siswa, basket 10 siswa, dan silat 10 siswa, maka ada berapa siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekskul, ekstrakurikuler, kita singkat aja ekskul. Nah, di sini ada keterangannya nih, basket warna kuning, bola berwarna abu-abu gelap, yang silat berwarna biru, dan yang tidak mengikuti ekskul adalah berwarna abu terang ya, berwarna abu terang di sini. Berarti kita harus tahu di sini ada berapa jumlah anak yang tidak mengikuti ekskul. Caranya seperti ini, kita jumlahkan dulu seluruh frekuensi yang ada di sini. 10 ditambah 5 ditambah 10 berarti 25, bukan? 25. Kemudian untuk mengetahui nilai di sini adalah caranya 42 atau keseluruhan siswanya dikurangi dengan 25 sama dengan 17 ya. 17 siswa. Artinya ada 17 siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Nah, kemudian ini yang terakhir ada latihan soal. Jadi nanti latihan soal ini teman-teman kerjakan. Setelah kalian menonton video dari kakak, kalian bisa langsung mengerjakan dan mengumpulkan langsung ya. Setelah kalian selesai mengerjakan, langsung dikumpulkan ke grup sebagai tanda bukti kehadiran gitu. Nah, jika nanti kalian ada pertanyaan atau ada sesuatu yang tidak mengerti dari penjelasan kakak, kalian bisa tanyakan langsung ke kakak lewat grup ya, nggak apa-apa, tanya aja seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai situ dulu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai penyajian data yang berbentuk tabel frekuensi seperti tadi yang kakak jelaskan sebelumnya, sama yang OGIF, kemudian poligon, frekuensi, dan sebagainya. Nanti pertemuan selanjutnya kakak akan jelaskan mengenai hal tersebut. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pengucapan kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.